Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di Taman Ternak 101. Kali ini saya berada di kandang ayam hijau. Kita mengenalnya kandang ayam ke-6 hijau. 2 lantai, atas bawah. Saya ini berada di bawah. Ini panjang 8 meter, lebarnya 2 meter. Diisi oleh 100 ayam kampung KUB usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, ini sebentar lagi siap jual, siap potong. Sama di atas juga 100 ekor ayam seumuran, bahkan lebih besar. Nah, seperti yang coklat itu tuh, lebih besar. Nah, ini sebagian kemarin kan yang di sini sebagian ada 30 ekoran keluar untuk dipotong, dijadiin frozen, ya, dipotong dipotong, kemudian bulunya dicabut pakai penggilingan, pakai mesin pencabut bulu, kemudian dipotong-potong masuk frozen. Dan kemarin ini di sini cuma tinggal 30 ekoran. Nah, akhirnya yang di kandang stainless itu, yang di bawah ya, ada 75, itu ada 4 kandang dikosongin semua, dipindahin ke sini. Jadi yang di stainless itu kosong. Nanti yang stainless itu dibersihin, ganti skam, disemprot lagi, dibersihin. Nanti yang ayam di kandang kecil itu, yang 1 lantai hijau, barulah dipindah ke situ. Jadi kita geser-geser terus tiap bulan ya. Nah, misalkan seperti ini. Dari box penetasan, setelah dia menetas 2 hari, hari kedua biasanya ditaruh di akuarium pemanasan, dipanasin. Nah, kemudian hari ketiga atau hari keempat dipindahin ke ruang kaca DOC. Di sana yang sekarang ini ada 100 ekoran juga, dipindahin ke sana. Setelah berusia 3 minggu sampai 1 bulan, pindah ke kandang pembesaran, seperti ke kandang yang hijau itu, yang 1 lantai, ataupun kandang yang tadinya itu buat ayam bertelur atau yang sedang bertelur. Setelah 1 bulan, setelah 2 bulan dipindah lagi, digeser ke kandang stainless seperti itu, yang atas atau yang bawah. Nah, setelah 2 bulan ini kan setidaknya udah keluar nih. Setelah 3 sampai 4 bulan ini keluar, dijual atau dipotong. Ini keluar, ini kan kosong. Nah, yang dari stainless itu di saat usia 3 sampai 4 bulan dipindahin ke sini. Begitulah terus. Jadi di sini kandang terakhir sebelum dipotong atau dijual gitu. Ini udah habis dikasih makan tadi sama Indra. Tadinya mau ikut ngambil makannya, tapi ketinggalan saya. Akhirnya udah dikasih makan, ya udah nggak rusuh, udah anteng nih ya kan. Udah pada bertengger di atas tuh. Nah, bertengger di atas. Udah kenyang lah. Tapi kalau ayam segini, kalau ayam udah lebih besar ini, dia tidak rusuh atau tidak gaduh saat diberi pakan. Saat dikasih pakan dia tidak gaduh. Dia slow, begitu masuk, ditaruh, langsung makannya pun tertib, teratur. Tidak seperti ayam usia 1 bulan atau 2 bulan. Dia kalau udah lapar pagi atau sore, telat 5 menit aja istilahnya. Begitu kita datang, wah, langsung tahu dia ada yang datang, dikirain mau ngasih pakan, langsung lompat-lompat, bahkan terbang-terbang. Bahkan sempat ada yang keluar, pada keluar tuh ya kan ayamnya, karena nggak sabar atau cepat-cepat untuk dapat makan. Jadi kalau yang udah gede ini enggak, yang kecil-kecil itu masih 1 bulan 2 bulan itu. Cuman seru sih, seru. Itu kita makan dikerubutin, misalnya Indra datang langsung dikerubutin, dikeroyok tuh, ngumpul di kaki kita semuanya. Jadi kalau nggak pinter-pinter susah juga, takutnya begitu kita masuk ada yang keluar gitu. Tapi biasanya begitu kita masuk harus cepat-cepat pintunya ditutup. Atau Indra sekarang punya trik dia, Indra sebelum dia masuk tangannya ke dalam kandang dulu, ditebar dulu tuh makanan pakai
pakai tangan buah buah 2 tempat gitu ya. Nah kan otomatis ayamnya tuh menyerbu makanan yang ditebar tadi. Nah untuk mengalihkan perhatian dia, barulah kita datang membawa pakan ayam dengan menaruhnya di tempat pakannya. Itu benar juga sih. Wah ini pintar juga ternyata. Itulah triknya. Karena biasanya kalau peternak-peternak lain kita lihat di YouTube itu dia tempat makannya di luar. Ya, jadi kayak dilobangin di luar, langsung kasih makannya langsung cepet dong, jalan gitu bang. Nah dia akhirnya tidak nyerbu. Cuman kan satu kasihannya kepalanya dia harus keluar gitu, terus dia tidak bebas gitu ya kan, tidak bebas. Dan kebanyakan juga kandangnya kecil kan, misalkan tempat makannya di situ, di sini tempat makannya, keluar paling jaraknya segini gitu. Dia nggak luas jadi begitu langsung keluar. Cuman memang nggak tindih-tindihan sih antara ayam satu dengan yang lain ya. Kalau ini begitu kita masuk, wah bisa rebutan dia. Kalau nggak pakai trik tadi, bisa tumpuk-tumpukan, injak-injak lah, bahkan mungkin kakinya ada yang sereok atau gimana ya kan. Karena pernah ditemuin ayam yang pincang atau kakinya patah itu, mungkin akibat ya tumpuk-tumpukan itu. Bayangin kalau 100 ekor ayam usia 1 atau 2 bulan itu kan terus nggak ngerti dia ya kan. Pokoknya yang penting gue dapat makan. Tapi kalau udah besar begini nih, udah slow dia datang tenang gitu. Kita taruh satu ya. Ini bagus nih ya, yang coklat nih ya. Wah ini cawan jago nih, bagus nih. Itu udah apa kantong makannya tuh tembolok ya namanya. Udah gede tuh, udah gendut. Satu isi dong, satu doang. Udah yang lain nggak ditangkap, tenang. Nah, yang lain ketakutan, takut ditangkap. Ini kayak sakit nih, ngurung aja merungkut. Tapi masih doyan makan sih itu. Buatnya gitu. Nah ini salah satunya nih. Ini udah besar tuh bisa. Tenang. Tenang, enggak ada apa-apain. Kemarin ngeliat temennya dipotong ya? Enggak ada apa-apain. Tenang. Di sini fashion show doang. Ya kan, model, kamu jadi model. Nah ini 3 bulanan bisa. Ini berat nih udah 600 gram lebih lah ya, 600 gram nih. Bagus, sehat, berat. Cuma sebetulnya kalau untuk berat badan, mungkin untuk makanan ada formulasi khusus kali ya. Misalkan dicampur sayuran ataupun misalkan jagung atau apa. Karena di sini kan kita mau praktis aja. Sampai sebesar ini, sampai potong itu, bahkan sampai ayam yang bertelur itu makanannya pur aja, murni. Dari diose sampai dia itu ya pur aja, pur 5-12. Boros sih memang, cuman ya praktis. Tidak harus mencampur dulu, mengaduk dulu. Walaupun sebetulnya mesin aduk makanan itu udah ada gitu. Bahkan ovennya untuk mengeringkan setelah diaduk itu udah ada, cuman belum dikerjain, masih rencana doang. Nah itu kayak ketakutan tuh temennya ini. Nah ini bisa bagus nih. Nah wah lo ngagetin aja. Nah, ini coklat warna. Kebanyakan sih kalau dari awal saya bilang nih, kebanyakan coklat ya. Mungkin ya tergantung keturunan mak bapaknya kali, nenek moyangnya. Karena waktu awal beli 100 ekor DOC, benar-benar yang unggul ya, karena kita waktu itu agak mahal 11.000. Karena DOC itu mau di online itu start 7.000 sampai 12.000-an, kita 11.000. Bagus lah. 100 ekor itu alhamdulillah hidup semua sampai besar-besar tuh.
makanya dibangun 2 kandang awalnya kan, sampai besar 100 ekor itu, sampai dia bertelur. Akhirnya dipasang-pasangin kan, karena dipasangin waktu itu 1 jantan 4 betina. Nah jadi akhirnya jantannya banyak yang dipotong, kelebihan jantan gitu, karena bahaya kan kalau kelebihan cewek nih ya kan. Kalau kelebihan laki, satu cewek bisa berapa laki. Saya juga mungkin cepat telur juga ya kan, tapi kan kewalahan juga ceweknya. Namanya jago kan, jantan kan kuat kan ya kan. Jangan lagi 1, bahkan sekarang ada yang 5, sempat ada yang 6 betina, 1 jantan 6 betina. Wah gila, apa enggak maco tuh jagonya. Jadi dengan mungkin secara penelitian atau gimana, lebih bagus satu jantan 4 betina kali ya, ketimbang 1 betina 4 jantan misalkan gitu. Karena kan nggak ketahuan binnya ya kan, bapaknya. Kalau ada 4, ceweknya 1 ya kan, kayak botol ya kan, air mana aja masuk. Nah, tapi kalau secara aturan ya 1 jantan 4 betina. Jadi tetap biar betina ini binnya dia ya kan, betina yang ini binnya dia, anaknya pasti anak dia gitu. Tapi kalau jantannya banyak, wah ini anak siapa nih, jagonya yang mana nih ya kan, bingung ya kan. Itulah yang nggak boleh. Nah makanya alhamdulillah ada aturan ya kan. Ini dia. Tapi sekarang telurnya udah menurun tuh, karena tinggal berapa kandang ya yang ayam bertelur itu 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 kalau 1 kandang 4 lah rata-rata. Soalnya ada yang 1 kandang 5 lah. 35 ekor dari 100 ya. Tinggal 35 ekor. Nah 35 ekor itu juga ada yang sehari sama sekali tidak bertelur, karena saya sempat ngambil itu cuma dapat 6, dapat 5 gitu ya kan. Paling tinggi 9. Dulu awal-awal 20, 25 sering juga ngambil telur, karena induknya banyak dan masa produktifnya lagi sedang-sedangnya lah ya kan, lagi bagus-bagusnya. Sekarang mungkin sudah menurun masa produksi telurnya, kan ada batasnya juga lah ya kan. Kalau udah tua masih mau brojol aja ya kan, enggak, ada faktor rasio juga yang dia produktif atau tidak produktif. Nanti yang gede-gede itu ntar mau dipotongin, kita nggak mau netesin telur lagi. Ngagetin lagi. Nah ini calon jantan kita. Kalau saya sih sebetulnya mendingan digedein lagi, jadi banyakin induk, terus banyakin telur, akhirnya banyak DLC gitu. Tapi memang sebenarnya lahan segini luas 1000 meter misal. Ini Taman Ternak 101 Sultanuddin ini 1000 meter, jadi 100 kali 100 lah. Ini aja 6 kandang besar ini masih luas tuh, masih ada pendopo di depan. Terus juga lagi, cuman karena memang berawal dari hobi bukan untuk bisnis, jadinya ya mau di stop gitu. Bukan di stop, maksudnya ini kan udah 1000 nih, kemarin dipotong 50, ya masih 900-an lah jumlah ayam di sini gitu. Dan rencana ke depan juga kita mau rubah pola, dalam artian 1, kita tidak menetaskan telur lagi, kita mau potong-potongin ayam induknya, tidak nelorin lagi, terus ini dijual-jualin atau dipotong-potong frozen, ada yang dibagiin karyawan, ada yang dijual kalau mau ya kan, bagi-bagi tetangga, banyak lah. Jadi memang kalau mau dijual ya misalkan 1 proses 1 kantong plastik 50.000, 60.000 ya kan, kali 100 aja kan 6 juta ya kan, ya 6 juta awal jual 6 juta katakanlah gitu, bikin 1 kandang aja nggak cukup 6 juta gitu. Jadi misalnya nggak usah dijual lah gitu. Terus kenapa merubah pola juga, kita tetap masih ada kandang ayam seperti tadi, kita tidak netesin lagi,
mungkin kandang ini dibongkar pemirsa. Kenapa? Kita mau coba ke konsep lain, yaitu podcast. Kita kemarin sudah beli alat podcast tuh seharga 31 juta pemirsa. Itu memang mereknya keren tuh. Ada efek-efek suara wow, tepuk tangan atau apa. Terus voice-nya juga bisa buat dubbing, bisa buat siaran radio. Keren lah, mic-nya juga Shure ya kan. Mixernya aja 8 juta lebih ya. Pokoknya 31 juta lah satu set. Mixernya mungkin lebih dari 10 juta kali. Nah, kita kemarin udah tes, kita coba tuh ada di channel Sultanuddin. Karena ruangannya juga belum 100%, belum dipasang peredam, jadi masih ada noise sedikit, dengung, gemak lah gitu. Tapi kita tetap masih rapiin, meja juga masih berantakan, dipasang peredam, ada yang dipasang wallpaper, properti belum masuk, terus meja juga belum di setel ya kan. Batangan itu masih berantakan gitu. Kita baru nyoba kemarin, nanti kita coba lagi salah satu narasumber. Nah, rencananya nih untuk youtuber peternak misalkan gitu ya, kita bangun komunitas terus kita kolaborasinya adalah kita panggil dia misal peternak di Jawa atau Probolinggo, Jawa Timur misalkan gitu ya. Wah, dia sukses, kita panggil di sini ya kan, kita ongkosin PP kasih saku lah. Nah, nanti kita berbagi tips, bincang-bincang seputar ternak di Indonesia, bagaimana sih kiat-kiat sukses seperti itu ya rencana sih planning seperti itulah itu. Jadi otomatis kan di sini agak terbengkalai ya. Nah, makanya mengurangi kegiatan, tidak menetaskan telur lagi. Mungkin kandang ini dibongkar, mungkin terus ya tersisa 3 kandang, tapi pembesaran semua benar-benar diurus, karena yang urus Indra sendirian, kadang saya bantu ngerepotin aja. Jadi mengurangi kegiatan ternaknya biar simpel. Nah, nanti di sini dibuat ini kan dinding relief nih. Ini dinding relief ya. Tuh. Nah, ini nanti dikasih bangku-bangku dari potongan kayu tuh udah ada di pertis bangku-bangku kayak ini tapi dari kayu pernis. Nah, nanti juga kayak payung-payung itu tenda gitu. Nah, itu bisa buat konten gitu apa. Karena nanti kita juga banyak lah planning mah sebenarnya pokoknya di Taman Ternak 101 selalu membuat ide konsep yang baru terus, sama seperti tanaman. Udah tanaman padi udah numbuh, udah ganti lagi sawi, kangkung, pakcoy gitu kan. Wah, udah sempat panen tuh ya kan, kacang panjang aja ada, udah sempat panen tuh udah ya kan. Wah, ganti lagi dengan cabai. Nah, terakhir sekarang di cabai nih, cabai semua. Nah, biar nanti Ramadan tinggal panen cabai kan. Itu tadi udah ada yang numbuh tuh yang kecil cabai, dan tomat sih sedikit tapi lebih banyak cabai. Udah nanti kalau sampai dia panen udah ini nanti ketemu ide lagi apalagi gitu. Ikan patin pun sampai saat ini masih ada sekitar 1 ton lah di bawah kolam pendopo itu. Ikan nila, ikan emas gitu kan. Walaupun sempat ya itu kadang-kadang kita goreng, kita angkat, kita goreng bagi tetangga. Malam Jumatan kita buat makan karyawan, makan siang, makan habis maghrib, ataupun malam Jumatan pas majelis. Ya udah dipotong iya, tapi kan tiap hari bosan juga ya kan, ayam ikan ya ganti kadang kalau 3 hari sekali kayak enak ya. Tapi kalau tiap hari kita bisa kukuriyuk juga, kita kalau makan ayam tiap hari. Nah, jadi gitu bisa. Jadi akhirnya kita boleh dibilang kita sebetulnya sukses ya dalam mengurus ayam gitu. Nah, kita mau menelurkan sendiri kita sukses, kita membesarkan kita sukses, kita mengurus memelihara kita sukses. Nah, jadi mungkin ini akan dialihkan ke arah pinggiran lah, katakanlah misalkan seperti Bogor yang bisa ada taman luas bisa 1 hektar kata gitu kalau mau bisnis ya. Karena ini kan di kota nih, Jakarta Timur nih ya kan, di kota Jakarta masih ada taman segini kan luar biasa ini 1 meter nih.
Eko potong rambut ya Mas. Iya, potong rambut ya tuh, mewek tapi putih ya sampingnya, keren ya. Potong rambut ya. Soalnya kalau gondrong takut nyaru sama ayam ya. Potong rambut. Terima kasih Mas Eko, JTH, Abang Tengil, terima kasih sudah bergabung. Ya, doain kami ya di sini semuanya sehat barokah. Semoga yang nonton juga sehat, selamat, barokah, dapat rezeki, dimudahkan segala urusan, bisa menjalani hidup dengan keluarga masing-masing, baik dengan sosial masyarakat. Pokoknya selamatlah buat dunia dan akhirat. Itu aja sih target yang paling penting tuh, selamat dunia dan akhirat. Cakep udah kalau kayak gitu. Asal jangan rakus-rakus gitu kan. Ya, ayam pada dengerin aja kalau saya ceramah gimana nih. Nah, kita Bang. Jadi begini. Jadi, kita harus take and give nih antara kita kan sama makhluk Tuhan nih. Ya kan? Kamu binatang diciptakan takdir sebagai hewan, binatang, saya sebagai manusia, tapi saya lebih sempurna dari kamu, dari kalian, ya kan? Jadi jangan protes tentang itu. Jadi udah takdir kalian hidup buat manusia, ya udah, ya kan? Nah sekarang alhamdulillah kalian itu semuanya, teman-teman kalian di sini semuanya 1000 teman kalian yang lain itu udah memberi manfaat buat manusia. Nah manusia harus memberi manfaat lagi buat manusia lain ataupun buat makhluk lain. Gitulah kira-kira. Jadi pintar ya. Pada diem aja noh. Dia kan butuh apa ya? Butuh siraman rohani juga gitu ya kan. Dia kan bisa dengar deh. Ya kan? Cuman dia nggak bisa ngerjain aja mungkin. Dia dengar deh. Ya kan? Nah. Enggak. Wah, Noma udah kayak biang lah yang lagi makan noh. Lihat nggak? Nah, udah kayak indukan noh. Gede banget noh. 4 bulan kali itu. Noh. Saya tangkap ya. Saya tangkap takut yang lain rusuh. Nah, saya coba ya. Ini gede sendiri dia. Jago kan, bukan cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang ya. Tenang. Udah balik ke tempat. Pinjam dong, pinjam teman kamu. Baik lagi, itu macet itu. Balik lagi. Ngapain pada sini? Jadi ini panjang misal. Ini ke depan, ke belakang saya itu kan apa nih? 4 meter. Sana 4 meter. Jadi luasnya dia 8 meter ini. 8 kali 2 buat 100 ekor ayam aja mah nggak padetan. Nah ini keren banget nih, bisa. Ini paling gede nih, jago nih. Nah, jago ini keren ya, coklat muda. Wah ini mah udah hampir 1 kilo, 800 gram ada ini. Nah ini lagi enak-enaknya dagingnya nih. Jadi mau makan Sunda. Cuman kan kalau buat di resto kadang-kadang kebanyakan, kecuali khusus ya, kebanyakan ayam broiler. Karena ayam kamu kan agak mahal. Mungkin kalau ayam segini nih 800 graman ini berapa kira-kira? 50, 60, 70 sekisaran itu kali ya harganya. Nah ini megangnya kata gini nih, sini juga tahu. Jadi kaki dia masih bisa bebas. Habis makan tuh dia gede tuh, gendut tuh ini. Pur. Bisa 60 ya. 60.000 kali 100 6 juta. Ini ya, tadi kita lihat itu 212 juta. Tapi nggak dijual sih. Nah, asal melihat ayam sehat udah gini,
pakai mesin siap potong, nanti dia potong. Buat apa beli mesin pencabut bulu yang mahal-mahal kalau nggak dipotongin, kalau dijual hidup-hidup begini. Kan kalau udah dipotongin kan bisa dijual, dipotongin gitu di freezer gedean loh, ada nih seberapa puluh kantong tuh. Nah, bisa dibagiin karyawan dagingnya, bagian tetangga ya kan. Wih, ting 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 ting, nang nang ning nong ning nang ning nong ning nong ning nong ning nong nang nang ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong nang nang ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nang ning ning nang ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nang ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nang ning nong ning nong ning nong. Oke lah, sampai di sini dulu. Ini sudah mau maghrib 17.42. Lagi mau maghrib, saya akhiri dulu. Nanti kita bertemu di lain waktu. Mungkin di kandang lain, kita lihat di kandang 2 bulan tuh seru tuh, ya kan. Kita sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam sehat, salam sukses, salam barokah dari Taman Ternak 101 Sultanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang 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 nang.